Pemirsa, kami ajak Anda untuk bergabung ke gedung DPR. Ada informasi mengenai peluru nyasar di dua ruangan kerja anggota DPR. Pak, lama Pak, nunggu liftnya Pak. Nunggu liftnya lama Pak. Bang Ari. Yes aja Pak. Pak, sedikit aja Pak. Sini aja Pak. Ya, Pak, ayo Pak. Pak, sedikit saja Pak. Ayo Pak, 5 menit aja Pak. Siapa ya? Pak, mohon izin Pak. Pak, sini aja kita dulu sini Pak, udah Pak. Teman-teman Pak, mohon. Pak, 5 menit aja Pak. Jauh pressroom-nya Pak, gedung sebelah sana Pak. Santara 3 Pak. Ini Santara 1 Pak. Ini Santara 1. Santara 3 Pak. Ke kamera Pak, boleh Pak. Pak. Tapi hasil dari temuan di lapangan Pak. Bisa dijelasin. Mana? Oke, tahan. Ya, pemirsa, yang Anda saksikan saat ini adalah suasana di gedung DPR Jakarta, di mana tadi ada kehadiran dari Kadif Humas Polri, yaitu Irjen Pol Setio Wasisto yang datang ke gedung DPR. Informasi yang kami miliki, tadi sekitar pukul 14.20 waktu Indonesia Barat telah terjadi diduga ini penembakan. Ada peluru yang menyasar di dua lantai di gedung DPR, tepatnya Gedung Nusantara 1, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, yaitu di lantai 13 dan di lantai 16. Peluru nyasar ditemukan di dua ruangan yang berbeda oleh anggota DPR. Satu berada di lantai 13, sementara satu lagi di lantai 16. Ruang kerja DPR RI di lantai 16 Gedung Nusantara 1 ditembak. Nah, di situ tadi kemudian saya lihat bahwa jendela Pak Weniwaro itu retak berlubang dan kemudian ada lubang lagi di pelapor. Nah, diperkirakan oleh pihak yang berwajib dan anggota dari Perbakin tadi datang bahwa itu adalah peluru dengan kaliber besar. Nah, tadi kebetulan di ruangan itu Pak Weniwaro bersama dua tamunya, satu pendeta dan satu AKBP dari kepolisian yang sedang bertamu, dan alhamdulillah tidak memakan korban. Nah, kemudian ketika kita sedang ngobrol-ngobrol di situ, saya juga diminta turun. Kebetulan pas polisi sudah datang ke ruangan 1313, itu anggota fraksi Golkar Pak Bambang HP juga dari Komisi 3. Di situ sudah diperlihatkan ada lubang di bawah, itu juga sama dengan yang di tempat Pak Weniwaro, di tembok. Itu tembus, tapi kemudian tidak ke plafon, tembus ke pintu ruangan depan. Dan di sana tadi kita lihat tenaga ahlinya Pak Bambang HP itu memakai kerudung, dan di belakang kerudungnya itu tembus di kepala dari kiri ke kanan. Nyaris untung kepalanya nggak kena, tapi saya nggak lihat ya apakah kemudian tergores atau gimana, tapi yang pasti itu tembus dari kiri ke kanan. Nah, himbauan saya kepada pihak kepolisian, saya minta agar ini bisa diusut dengan tuntas, supaya kita merasa tenang dan nyaman bekerja. Itu yang di ruang 1601? Di 1601 satu peluru tapi dia tembus ke plafon. Kalau yang di 1313 itu ada satu peluru ke tembok, kalau yang 1601 kan ke kaca. Ini tembok bawah, kemudian dia nembus ke tembok yang untuk ke ruang staf di depan, staf lagi duduk itu kemudian kena. Dasko, itu kejadiannya jam berapa Pak mendapatkan informasi? Kira-kira jam 14.30
14.30 atau 14.45 sekitar itu. Tapi ada anggota fraksi di ruangan itu atau tidak? Ada. Kalau di 1601 kebetulan Pak Weni Waro sedang menerima tamu. Tamunya satu pendeta dan satu dari kepolisian justru sedang bertamu. Jadi itu ada saksinya. Ada saksi. Kalau di ruangan Pak Bambang HP kebetulan di ruangannya nggak ada, tapi di ruangan depannya itu kan tenaga ahlinya ada karena beliau sedang ada kunjungan kerja. Saat ini situasi di tempat fraksi Gerindra masih banyak polisi atau? Ya, sekarang pihak kepolisian baik di ruang lantai 16 anggota fraksi Gerindra maupun fraksi Partai Golkar, pihak kepolisian sedang olah TKP untuk kemudian memeriksa bekerja sama dengan pihak Perbakin yang tadi sudah datang. Jadi masih diselidiki? Ya, masih diselidiki asal peluru tersebut. Tapi pelurunya peluru tajam berarti? Ya, peluru tajam kaliber besar, karena itu kan menembus bukan cuma kaca. Kalau yang di rumah Pak Bambang HP itu tembok, dinding tembok yang ditembus. Berarti di lantai berapa aja? 1601 dan 1313. Itu fraksi Gerindra dan Golkar? Golkar. Ada dugaan terorisme mungkin yang mau? Ya, saya tidak mau menduga-duga, tapi kita akan serahkan kepada profesionalnya polisi untuk mengungkap ini dan kami percaya bisa sampai tuntas. Makasih Pak Nasir. Baik. Golkar. 16 kebetulan. Tapi kedengeran suara. Oh, enggak ada. Jadi yang ada Gerindra yang disebutnya yang ada di sini. Soalnya kan katanya peluru tajam nggak ada orangnya tapi kan tembus. Ke atas sini ya, miring gini ya. Iya. Kepala saya. Saya langsung bilang, Pak Jenderal tiarap. Ini tembakan ini. Ya gitu. Di bagian mana peluru itu? 14.30 ya, 14.30 saya ngobrol dengan beliau. Tiba-tiba ada percikan gitu toh. Tembakan, saya lihat tembakan nih Pak Jenderal, tiarap kita, tembakan ini. Tembus dia sampai di loteng itu. Posisi Bapak sama Pak Weni Berhadapan. di dekat Ngobrol kan dibatasi dengan meja. Kan beliau punya tempat duduk, saya depan. Biasa kan di mana-mana kan ada ngobrol gitu. Berarti peluru dari belakangnya. Ya depan. Depan. Jadi Pak Weni melihat arah datangnya peluru? Oh enggak, udah lagi ngobrol mana mau lihat. Kedengeran mungkin Pak suara? Kedengaran pecah, pikir enggak ada, saya lihat aja, wah berarti percikan apa itu kaca itu. Oh berarti tembakan ini Pak Jenderal. Tiarap kita Pak Jenderal. Tiarap. Di ruang ada siapa aja selain Bapak? Saya dengan Pak Jenderal, dengan ada saudara satu juga. Bapak AKBP. Ronald. Jadi namanya sekampung kan. Ngobrol. Tiba-tiba ya. Setelah kejadian itu Bapak dan Pak Weni itu kemana? Keluar. Cari panggil Pamdal ya. Pamdal itu suruh ada staf ahli. Saya tolong panggil Pamdal itu, panggil kepolisian yang di arena DPR ini untuk naik ke atas kan investigasi. Jadi posisinya Pak peluru itu Dari sana ya? Ya. Ruangan di sana ya. Ini meja. Ini Bapak, saya di sini. Pelurunya dari sini. Oh, kaca ada di Sini. dari Bapak. Iya. Kaca. Kaca ini tembus. akhirnya mengenai apa Pak? Mengenai Loteng. Loteng pojok. Ada ditemukan ini nggak selongsongnya Bapak sempat? Ada itu kaca-kaca itu ada. Peluru masih ada di atas. Pak, Masih. posisi duduknya Bapak sama Pak Weni sempat bertukar nggak Pak? Oh enggak, ngobrol aja. Nggak mungkin kita mau duduk di posisi beliau. Namanya saudara kan. Peluru kira-kira sebelah kiri kuping Bapak. Gini kan. Sini atas ini. Pokoknya ini saya punya rambut ini tangkat juga ini. Posisi. Mungkin kalau saya tinggi duduknya kan. Kalau saya posisi mungkin 180 paling kena juga. Jadi lantai 16 ya? Lantai 16. Ya sudah nggak bisa dihitung, pokoknya kita angkat aja ini saya punya. Berapa senti kira-kira jarak? Nggak tahu berapa bisa 10 apa ya? Ya 10 pokoknya sampai apa ini sampai apa ini bahasanya ini apa? Iya, kayak gitu. Iya, benengung gitu loh. Tapi puji Tuhan masih selamat. Gitu aja. Sebabnya kita sudah dari pukul berapa Bapak ada di
Oh, saya itu dari situ pukul berapa saya? Siang ya, siang. Namanya saya sering di sini kan. Sekitar jam berapa Pak? Dari setelah makan siang atau? Ya, makasih ya. Jam 2 setelah. Ya kalau Bapak 10 menit yang lalu sampai. Oh, Pak Weni baru sampai. Iya, saya tunggu. Iya. Iya. Jadi kaca di ruangan Bapak Weni itu posisinya sekarang pecah atau Pecah, berlubang aja? berlubang. Tapi ada percikan-percikan kan. Ada bukti itu pergi Kacanya retak atau hanya retak ya, rata gini ya. Pelurunya kayak gede ini. Kaliber itu kata si ketua Perbakin ya, yang apa nih, katanya ini nggak ada untuk belajar tembak peluru di situ, nggak ada. Berarti sasaran. Tembakannya satu kali aja. Di satu kali. Diduga ini sengaja atau? Bisa aja, itu sebabnya harus diusut tuntas. Sebabnya Pak Jenderal Weni langsung telepon Kapolri, harus diusut tuntas. Jangan lagi bicara hoax apa ada. Pak, jadi Pak Weni itu baru duduk 10 menit di situ. Ya 10 menit. Tapi pelurunya itu mengarah ke Pak Weni sendiri atau gimana? Oh enggak, ya namanya di ruangannya kan, tapi di dekat saya lah. Kan berhadapan, ada satu meja kayak begini kali besarnya. Tapi posisinya agak jauh dari Pak Weni. Jauh. Ya, Satu peluru ya Pak? satu peluru. Iya. Bapak boleh nama lengkapnya? Heski, gimana Pak? Tulisannya Pak. Heski Roring. Pendeta Heski Roring. Heski Roring ya. Ya, Dewan Penasehat DPP Pusat Partai Gerindra. 818 73. DPP Pusat Partai Gerindra. Ya, pemirsa, telah terjadi penembakan oleh orang tak dikenal atau belum diketahui secara pasti. Namun tadi sudah dijelaskan kronologinya oleh salah satu tamu yang sedang berada di ruangan kerja dari anggota DPR fraksi Gerindra, Weni Waro, yaitu Heski Roring. Ia menceritakan bagaimana kronologi terjadinya penembakan saat ia berada di lantai 16 atau tepat di ruang kerja dari anggota DPR fraksi Gerindra Weni Waro. Saat itu diceritakan kejadian penembakan terjadi sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Barat, tepatnya di gedung lantai 16 atau gedung Nusantara 1 DPR. Tetapi kemudian ada informasi berikutnya, yaitu terjadi lagi penembakan di ruang kerja anggota DPR dari fraksi Golkar, yaitu Bambang Heri Purnama. Jadi sudah ada 2 penembakan misterius yang terjadi dan saat ini dari pihak kepolisian sudah datang untuk menyelidiki kasus ini. Tadi disebutkan bahwa pengakuan dari salah satu tamu dari anggota DPR Weni Waro, yaitu Heski Roring, ia menceritakan bahwa peluru tadi jaraknya hanya sekitar 1 jengkal dari kepalanya, jadi memang dekat sekali, hampir mengenai bagian kepalanya. Tetapi beruntung ini dilaporkan tidak ada korban jiwa akibat 2 penembakan yang terjadi di 2 ruangan kerja di lantai 13 dan juga di lantai 16. Pemirsa, kejadian serupa ini pernah terjadi di gedung DPR tepatnya di tahun 2000 dan juga di tahun 2008. Di tahun 2000 ketika itu juga telah terjadi penembakan misterius di ruangan anggota DPR dari fraksi P3 ketika itu, yaitu Surya Dharma Ali pada tahun 2000. Kemudian pada tahun 2008 juga pernah terjadi penembakan di lantai 11 di ruangan anggota fraksi Golkar Marliah Amin. Dan saat ini kita akan ikuti langsung konferensi pers dari Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Argo Yuwono. Ke Polres Bekasi, dia nengok tahanan ya dengan pakaian dinas itu. Kemudian dia juga yang kedua juga sempat ke salah satu swalayan di sana ya, salah satu swalayan. Dan dia sempat mendapatkan uang 1 juta ya, 1 juta dari korban daripada pelaku narkotika di sana. Dia mengaku-ngaku
dia bisa menjanjikan, ya, dia bisa menjanjikan. Ya, pemirsa, mohon maaf konferensi pers yang disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Argo Yuwono tadi adalah konferensi pers terkait dengan kasus dan juga pemeriksaan dari salah satu saksi kasus penyebaran berita bohong Ratna Sarumpait yaitu Nani S. Dean. Sekarang kita akan kembali lagi menuju ke gedung DPR tepatnya di Gedung Nusantara 1 Kompleks DPR Senayan Jakarta di mana telah terjadi 2 penembakan misterius di 2 ruangan kerja dari anggota DPR, yaitu anggota DPR dari fraksi Gerindra, Brigjen Purnawirawan Weni Waro di lantai 16 dan juga ruangan kerja dari anggota DPR Komisi 3 fraksi Golkar, yaitu Bambang Heri Purnama di lantai 13. Gambar yang Anda saksikan ini adalah salah satu jejak peluru, di mana peluru menembus kaca dan kemudian di sebelah kiri Anda lihat itu tadi diceritakan oleh salah satu saksi bahwa peluru sempat mengenai jilbab dari staf Bambang Heri Purnama yang saat itu berada di ruangan kerja di lantai 13. Jadi peluru sempat menembus jilbab dari salah satu staf dari anggota DPR Bambang Heri Purnama dan di sebelah kanan adalah sisa peluru yang terlihat dari lubang kaca atau lubang jendela. Tapi beruntung ini dilaporkan tidak ada korban jiwa akibat penembakan misterius yang terjadi di 2 ruangan anggota kerja anggota DPR RI. Pihak kepolisian sudah hadir di lokasi untuk melakukan olah TKP dan juga mengambil bukti-bukti yang tersisa di sana karena informasinya adalah ditemukan proyektil peluru di lokasi, tapi tentu saja ini harus membutuhkan penyelidikan lebih lanjut untuk mengetahui jenis peluru dan juga jenis senjata yang digunakan untuk menembak. Berdasarkan kronologi yang disampaikan oleh saksi mata, kejadian penembakan terjadi sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Penembakan pertama ini terdengar di lantai 16, sementara penembakan yang kedua terjadi di lantai 13. Untuk di lantai 16 itu di ruangan anggota DPR atas nama Brigjen Purnawirawan Weni Waro dari fraksi Gerindra. Pada saat itu Weni Waro sedang menerima 2 orang tamu yang merupakan salah satunya bernama Hesky Roring. Tadi juga sudah turut menceritakan bagaimana kronologi kejadian penembakan misterius yang terjadi. Kemudian satu tamu lainnya adalah seorang anggota polisi AKBP Ronald yang saat itu berada bersama sedang mengobrol dengan Weni Waro ketika penembakan terjadi. Kita akan simak lagi pernyataan dari saksi mata yaitu Hesky Roring. Tiarap.